Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Amo MSC dalam RSM Renungan 1 Menit pada hari puasa yang ke-21. Semoga Anda tetap berusaha dan dalam berpuasa, berdoa dan bermati raga serta beramal kasih, bersedekah senantiasa diliputi dengan semangat kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Sebagaimana hari ini juga kita merenungkan tema hukum yang terutama dari Injil Markus pasal 20, Injil Markus pasal 12 ayat 28b sampai dengan 34. Dan pada hari ini Yesus didatangi oleh ahli Taurat dan bertanya kepadanya, hukum manakah yang paling utama? Hukum manakah yang paling utama? Dan ini dijawab oleh Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Saudara, Yesus jawab, ini adalah hukum yang memang kesimpulan atau inti dari hukum Taurat dan kitab para nabi. Tertuang di dalam hukum kepada kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Dan mari kita lihat bagaimana kasih kita kepada Allah. Kasih kita kepada Allah diminta untuk kita menerima keselamatan dari Allah sendiri, yaitu kasih yang setia. Menerima keselamatan dari Allah sebagai tanggapan kita atas kesetiaan kita. Dan kasih ini menuntut sikap hati menghormati dan menghargai Allah, sehingga kita sungguh-sungguh merindukan persekutuan dengannya, juga berusaha untuk taat kepada Allah dan benar-benar mempedulikan kehormatan dan kehendaknya di dunia ini. Dan sungguh-sungguh mengasihi Allah berarti kita juga ikut ambil bagian dalam penderitaan Kristus putranya, karena itu adalah kasih yang total. Sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus adalah pengorbanan diri yang total kepada Allah, kepada Bapa di sorga untuk penebusan umat manusia. Maka kasih kita kepada Allah juga mengandung pengorbanan yang besar. Begitu juga kasih kita kepada Allah seharusnya juga dengan sepenuh hati dan menguasai seluruh diri kita. Dan kasih kepada Allah ini tentunya meliputi kesetiaan dan keterikatan, iman kita sebagai sarana kita pribadi, hubungan kita dengan Allah, kesetiaan dan penyerahan diri kita kepadanya, ketaatan yang sungguh-sungguh, dan juga kerinduan akan kehadiran dalam persekutuannya. Dan kasih kepada sesama, ini juga sama seperti kasih kita kepada Allah. Kita dituntut untuk juga mengasihi semua orang, entah itu sesama umat Kristiani, umat manusia pada umumnya, maupun termasuk musuh-musuh kita. Yesus mengajarkan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dan kasih ini sungguh-sungguh menuntut suatu pengorbanan yang besar juga, karena kita mengasihi orang yang kelihatan, yang ada di sekitar kita, yang mempengaruhi juga emosi kita, mempengaruhi juga suasana hati kita. Kadang kasih kita kepada sesama tergantung daripada mood atau suasana hati kita. Yesus menganjurkan pada kita kasih kepada sesama, kasih yang total, penyerahan diri yang total, pengampunan yang tiada batasnya. Kasih kepada sesama juga menunjukkan ketertundukan atau ketaatan kita dalam kasih atau penyerahan diri kita juga kepada Allah. Semoga kita teguh dan kuat dalam mengasihi Allah dan mengasihi sesama sebagaimana Allah Bapa yang murah hati kepada setiap orang, kepada setiap umat manusia.
Marilah kita berdoa. Allah kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Engkau menganjurkan dan mengajarkan kepada kami hukum yang terutama, yaitu hukum kasih. Kasih kami kepadamu dan kasih kami kepada sesama. Kami sudah banyak kali mendengarkan perintah atau hukum yang terutama ini. Tapi kami sekali lagi dan senantiasa memohon karunia dan rahmat-Mu. Mohon kuasa Roh Kudus-Mu agar kasih kami kepadamu dan kepada sesama sungguh seperti kasih-Mu kepada umat manusia, kepada ciptaan-Mu. Kasih yang tulus, kasih yang penuh dengan pengorbanan, kasih yang senantiasa penuh dengan kesabaran, kasih yang penuh dengan pengampunan. Dan kiranya kami juga dalam kehidupan kami setiap hari, berkat roh cinta kasih-Mu yang menyala-nyala di dalam hati kami, kami juga tidak segan-segan untuk mengasihi musuh kami. Kami tidak segan-segan untuk mengasihi orang yang bersalah kepada kami. Dan kami juga dengan tulus hati, dengan pengorbanan diri, dengan keikhlasan kami mengasihi tanpa batas. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, apabila Anda berkenan dengan renungan ini dan belum subscribe channel ini, silakan Anda subscribe dan klik tanda lonceng untuk mendapatkan update renungan ini setiap hari. Bagi saudara-saudara yang hendak memasukkan wujud-wujud doanya, silakan menuliskan pada kolom komentar channel ini. Saya bantu dalam doa-doa saya. Dan bagi saudara-saudara yang hendak memberikan apresiasi, catatan, komentar, silakan juga menuliskan pada kolom komentar channel ini. Bagi saudara-saudara yang hendak membagikan renungan ini kepada saudara-saudara kita yang lain, silakan dibagikan agar juga menjadi berkat bagi mereka. Tetap semangat dalam berpuasa, berdoa, dan juga bersedekah. Tuhan memberkati.